Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maudy Ayunda. Saya di sini membuat video ini untuk tugas metode intervensi individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode intervensi individu dan keluarga dalam pekerja sosial. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, tahapan, intervensi, contoh kasus, dan refleksi pribadi saya. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian metode intervensi itu suatu cara atau pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu satu orang dan klien dalam mengatasi masalah dan sedang dia hadapi. Nah, masalah ini bisa berupa masalah pribadi, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah psikologis. Nah, sedangkan metode intervensi keluarga itu metode yang digunakan untuk membantu satu keluarga secara keseluruhan karena masalah yang dialami satu anggota keluarga itu berkaitan dengan anggota keluarga lainnya. Jadi intervensi keluarga pekerja sosial ini kita bisa melihat keluarga sebagai satu sistem yang saling berhubungan. Nah, kita membahas yang kedua itu ada tujuan intervensi. Nah, dalam tujuan intervensi individu dan keluarga ini membantu klien agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri secara lebih baik. Nah, selain itu intervensi juga itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial klien, artinya itu klien itu bisa menjalankan perannya di masyarakat itu dengan baik. Nah, dalam konteks keluarga itu tujuannya itu juga untuk memperbaiki hubungan antar keluarganya, meningkatkan komunikasi lebih baik, dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Nah, jadi tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga meningkatkan kualitas hidup klien. Nah, yang ketiga itu ada tahapan atau proses intervensi. Ya, jadi kayak yang pertama itu semisal yang pertama itu engagement. Nah, yaitu tahap membangun hubungan dengan klien. Nah, misalnya di sini pekerja sosial itu berusaha membantu klien merasa aman, nyaman, dan percaya secara terbuka. Nah, yang tahap kedua itu ada assessment, yaitu tahap untuk memahami masalah klien secara mendalam. Nah, lalu pekerja sosial ini tuh menggali informasi tentang kondisi klien dulu, semisal bertanya tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Nah, yang tahap ketiga itu perencanaan intervensi, yaitu menyusun strategi atau rencana untuk membantu klien. Jadi dari perencanaan ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, dari tahap selanjutnya itu tahap keempat itu implementasi, yaitu pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat, misal melakukan konseling, pendampingan, atau memberikan edukasi yang lebih luas. Jadi yang tahap terakhir ini ada evaluasi dan terminasi. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana apakah intervensi individu dan keluarga ini tuh bisa dilakukan dan berhasil atau tidak, dan mengakhiri proses bantuan jika tujuan itu sudah selesai dan atau sudah tercapai dengan baik. Nah, yang keempat itu contoh kasus, misal ada anak remaja yang bolos sekolah dan mulai bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Nah, setelah melakukan asesmen, ternyata diketahui kalau bahwa remaja itu tuh kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, dan di rumahnya itu sering terjadi konflik keluarga. Nah, jadi dari kasus ini tuh kita bisa melihat dan jadi
tokoh pekerja, misalnya kayak pekerja sosial itu tuh tidak hanya fokus pada remaja itu sendiri, tetapi juga melibatkan keluarganya. Nah, intervensi yang bisa kita lakukan itu semisal itu memberikan edukasi kepada orang tuanya, memberikan perhatian penting, atau komunikasi yang lebih mendalam lagi, serta membantu memperbaiki hubungan dalam keluarga. Nah, dengan tujuan intervensi itu tuh kita bisa membantu masalah dari kasus yang dihadapi remaja itu sendiri. Nah, dengan begitu masalah yang tidak diselesaikan di permukaan, tapi juga disampaikan ke akar penyebabnya. Nah, refleksi pribadi saya itu, menurut saya sendiri itu metode intervensi individu dan keluarga ini tuh sangat penting dalam pekerja sosial. Nah, karena dalam kehidupan nyata, masalah yang dialami seorang remaja itu tuh, seseorang itu tuh jarang berdiri sendiri. Biasanya itu dipengaruhi oleh lingkungan, terutama dari keluarga. Dengan adanya intervensi individu dan keluarga ini, Paksos atau pekerja sosial itu bisa membantu klien secara lebih menyeluruh dan tidak hanya fokus pada individu saja, tetapi juga pada sistem yang ada di sekitarnya. Nah, saya juga merasa bahwa pendekatan ini tuh sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah sosial. Nah, penutup dari saya, jadi kesimpulannya itu tuh bahwa metode intervensi individu dan keluarga ini tuh merupakan pendekatan yang penting dalam pekerja sosial. Nah, yang bertujuan itu membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan klien. Nah, saya cukupkan sekian dari saya penjelasan tentang metode intervensi individu dan keluarga dalam pekerja sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.